صحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya tidak akan bicara panjang-panjang, minimal sama dengan Bapak Gubernur. Tadi saya diangkat jadi warga Aceh, Pak, dengan upacara adat, tapi belum punya KTP Aceh. Kalau saya ini sebagai warga Aceh, bangga saya punya gubernur yang cerdas. Merangkai kata dengan indah. Di antara kalimat beliau yang saya sukai, yang saya hormati, Wakil Gubernur beserta istri. Lanjutannya itu yang saya nggak nyangka, yang saya hormati istri gubernur. Saya yakin pulang dari sini, Masya Allah, cinta sang istri semakin luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar hikmah. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa, karena pesan guru saya almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi, janganlah engkau pernah berpikir ketika engkau akan berbicara, biarkan yang di hatimu yang berbicara. Kalau di hatimu nggak ada yang harus dibicarakan, diam saja dan berhentilah. Satu hal, rupanya peringatan tsunami Aceh tahun ini tentang Abdus Somad. Jadi kalau ditanya hikmah peringatan tsunami Aceh tahun ini adalah Abdus Somad. Kenapa Abdus Somad harus dimunculkan di Aceh? Kenapa Abdus Somad harus dimunculkan di Indonesia? Karena saat ini sebagai rakyat, kita tidak qul huwallahu ahad, tidak mengatakan hanya Allah gantunganku, hanya Allah sandaranku, hanya Allah harapanku, tetapi kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengingatkan, saat kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang lebih dari tsunami 13 tahun yang lalu akan terjadi di bangsa kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan guyuran rahmat, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, cinta, persatuan, seia, sekata membangun agama dan bangsa ini. Makanya yang muncul Abdus Somad, maaf, sorry, bentuknya nggak jelas. Saya berharap tuh ulama tuh badannya gede, keker itu ya, menyenangkan, kurus krempeng. Afwan ya Sayyidi, kurus. Kemudian ya begini, kalau ngomong kelihatan tegas, tiba-tiba ngakak. Seakan-akan para aulia pengen ngasih tahu, cukup yang satu ini untuk Indonesia. Cukup yang satu ini untuk Indonesia. Makanya kalau ada ulama yang dia itu punya kemampuan, ada ulama yang bisa membangkitkan umat, kalau ada ulama yang punya kelebihan, tutup matamu dari kekurangannya, tutup matamu dari kesalahannya, lihat kelebihannya, itu adalah gurumu. Ini sebetulnya partai Abdus Somad atau peringatan tsunami Aceh. Pokoknya saya nggak ngurus, saya disuruh bicara, salah yang nyuruh. Halo, lihat jam dulu, baru 4 menit. Waktunya maksimal 20 menit. Biar nanti tidak terlampau
lama majelisnya ya. Jadi Indonesia harus bangga ini. Mohon maaf kalau ada penjajah, kalau ada yang namanya kekuatan asing, kalau ada orang yang ingin merongrong negeri ini, belum tentu seorang jenderal teriak sikat orang akan ikut. Tetapi kalau Abdul Somad teriak sikat, saya akan ikut. Ulama afwan Ustaz, saya nggak dibayar loh, nggak ada ini urusan apa-apa, because I love him so much. Karena cinta saya pada beliau, Allah nikahkan kami berdua sore tadi. Duduk di pelaminan pakai pakaian adat Aceh, yang satu emas, yang satu perak. Iya, berat badan nggak jauh berbeda, cuman beliau tampak lebih kurus. Iya, ini sang suami, itu sang istri. Masya Allah. Ini cinta ulama ini akan menjadi kekuatan negeri ini. Makanya seluruh aspek masyarakat dimanapun berada, terutama di Aceh, kalau pengen Aceh ini makmur, kalau pengen Aceh ini bangkit, kalau pengen Aceh ini semakin indah, kalau pengen Aceh ini menjadi kekuatan ekonominya mengalahkan bagian dunia manapun, ikuti kata ulama. Jangan kata yang lain, gubernur gak usah. Tapi untungnya gubernurnya ulama, Ustadz. Ustadz, kecerdasannya tampak tadi. Setelah bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja ngutip Allah al-wahidus samad, nyebut-nyebut Ustadz Abdul Somad. Luar biasa. Yang buatin siapa Pak? Buat sendiri itu, beliau pernah nyantri, beliau pernah nyantri, santri, Masya Allah. Jadi kalau pengen Aceh ini hebat, Aceh ini kuat, Aceh ini bangkit lebih dari yang lain, maka kuncinya adalah ikuti ulama. Dan itulah wujud dari pengamalan Pancasila. Kita ini dari kecil teriak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pengamalannya sering melenceng. Tidak ada sila kedua, tidak ada sila ketiga, tidak ada sila keempat, tidak ada sila kelima, kalau sila yang pertama tidak diamalkan. Saya ini dulu penatar P4. Boleh ngasih contoh? Misal di Indonesia Raya, berdiri kekuatan yang mengajak persatuan, tapi nggak mau kenal Allah. Saya mau nanya, Indonesia bersatu atau hancur? Hancur. Tapi kalau berdiri sesuatu kekuatan yang mengajak mengenal Allah, mengajak beragama, mengajak taat kepada penguasa alam semesta, jagat raya, diri kita, jiwa kita, semuanya yang menguasai. Kalau kita taat kepada Allah, kalau ada kekuatan yang mengajak seperti itu, pasti sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima pasti terwujud dengan baik. Pasti itu. Tidak mungkin tidak, karena nggak ada yang namanya ulama ngajak tukaran, ngajak pukul-pukulan, ngajak sikat-sikatan. Yang ada ulama ngajak makan, kumpul makan. Nih pada makan nih, yang di situ belum ya. Nah, ikhwani rahimakumullah, terakhir itu belum berarti usai. Seperti kata beliau, akhirnya, tapi nggak langsung akhir. Saya justru mau ngajak semua belajar hikmah dari apa yang dialami Ustadz Abdul Somad. Boleh ya? Boleh. Ke Bali diperkusi, ke Hong Kong diajak kembali naik pesawat. Betul ya? Itulah indahnya Allah kalau pengen membahagiakan hambanya, kalau Allah pengen menghibur hambanya, kalau Allah pengen menyenangkan hambanya, kalau Allah pengen hati hambanya berbunga-bunga lebih dari temanten baru,
maka Allah buat dia mengalami yang nggak enak, terus dapat yang enak. Itu rasanya enaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya pada beliau yang mengalami. Kita kan tidak. Kepada korban, betul kan ya? Kesian korban persekusi, korban pengusiran imigrasi. Lengkap julukan beliau karena bentuknya nggak jelas. Masya Allah, lengkap. Tapi menjadi sunatullah. Tidak ada sesuatu yang direndahkan kecuali Allah yang akan mengangkat. Apalagi hambanya Abdul Samad yang bergantung kepada Allahul Ahad, bergantung kepada Allah yang Maha Esa. Ketika diperkusi, ketika diusir, tetap pakaiannya biasa, orangnya sederhana. Janji Rasul Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, langsung Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan ini kunci nih. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah yang langsung mengangkatnya. Gak pakai perwakilan-perwakilan, Allah yang langsung turun tangan, Allah yang langsung mengangkatnya. Begitu dipulangkan ke Indonesia, langsung dibawa ke Aceh, disambut Habib Novel sebelum kalian semua. Saya sambut tuh di bandara, kalian kan belum tuh. Saya sambut, saya bilang nih, memang antum harus kesini. Itu Hong Kong, antum yang nggak suka sama Hong Kong, bukan Hong Kongnya. Antumnya nggak suka, kan nggak level gitu loh. Beliau kan lebih tinggi, Muslim mukmin, betul kan ya? Iya. Nah, rupanya di sini banyak kekasihmu, Ustaz. Di antaranya aku. Lamanian kita tak bersuah, walaupun sering berkata-kata di media sosial di angkasa. Tapi malam ini di Aceh, Nangro Darussalam, yang Masya Allah kita dipertemukan dengan penuh cinta. Semoga hubungan ini tidak LGBT akhirnya. Mudah-mudahan nggak LGBT, Ustaz. Nih akhir-akhir ini anak-anak muda nih ngeri. Anak-anak muda nggak? Ngeri. Makanya tuh yang pengen nikah, yang pengen kawin. Paham maksudnya? Temuin orang tuanya, bilang, Pak, I love her so much, please. Nikahkan kami. Kalau bapaknya nggak mau nikahkan, kabur saja. Nikah. Itu lebih baik daripada engkau kumpul kebo dan berzina. Na'udzubillah min. Nikah ya akhi, nikah itu enak. Ada lagunya kayak nikah ya akhi itu. Nikah itu enak. Kurang 2 menit. Boleh ya 2 menit lagi ya? Boleh kan? Saya itu biasanya standar ceramah minimal 2 jam, Ustaz. Khusus di Aceh 20 menit. Diskonnya itu banyak banget itu. Jadi saya senang itu, alhamdulillah, biasanya 2 jam jadi 20 menit. Yes. Nikmatnya luar biasa. Nah, nikah aja, mau nikah itu mudah. Kalau saya nanti jadi presiden tahun 4000 Masehi. Sorry Pak, kita gak level Pak. Bapak cuman gubernur, saya nekat Pak calon presiden. Tahun 4000 Masehi. Tahun 4000 Masehi. Kenapa saya pengen 4000 Masehi? Karena 2019 rakyatnya masih Anda dan saya yang modelnya begini, repot. Kalau 4000 Masehi semua is dead, kemungkinan besar udah kiamat gitu kan. Kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, undang-undang yang pertama kali saya rubah adalah undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan. 1, kalau ada perempuan usia baligh belum menikah, orang tuanya saya penjara 20 tahun. Cocok ya? Kalau ada istri menghalangi suaminya nikah lagi, saya penjara 40 tahun. Cocok. Sabar.
Ini presiden baru mengumumkan visi dan misi belum selesai. 2 menit mau mengumumkan visi dan misi calon presiden tahun 4000 Masehi. Saya akan nekat. Ini ambil start awal ini. Start awal. Masih kurang 3000 tahun, 2000 tahun sudah start awal. Kenapa? Sebagai presiden, saya bertanggung jawab atas keselamatan rakyat Indonesia. Saya bertanggung jawab 1 nyawa melayang karena saya neraka tempat saya. Ini yang bicara calon presiden loh ya. Kalau ada rakyat saya meninggal sia-sia karena saya tidak bisa memberikan aturan yang jelas, kesejahteraan yang jelas sebagai presiden, saya masuk neraka dahulu. Ngeri.com kawan. Makanya kalian suka nggak suka calon presiden yang satu ini akan berubah itu undang-undang pernikahan. Yang penting nggak merubah undang-undang dasar 45. Undang-undang dasar 45 pun dibuat amandemennya. Betul, betul. Iya, itu undang-undang dibuat manusia, tapi milik leluhur itu, sakral buat saya. Saya nggak mau main-main undang-undang dasar 45. Tapi kalau undang-undang pernikahan dibuat oleh orang-orang yang bisa membuat undang-undang, saya pun akan berjuang untuk membuat undang-undang. Karena saya punya orang-orang yang ahli undang-undang. Anda salah satunya. Halo. Oke Ibu, biar Ibu nggak penasaran kenapa gitu ya Bu ya. Jangan marah ya Bu. Nah, nanti kalau marah tolong saya dikeroyok ya. Kalau Ibu yang ngeroyok saya siap, kalau bapak-bapak saya nggak siap. Begini kawan-kawan, mohon maaf. Kan sudah nggak mungkin Nabi kita keliru, mungkin nggak? Rasul kita keliru, mungkin nggak? Percaya nggak sama Rasulullah? Yakin nggak sama Rasulullah? Percuma Anda bangun infrastruktur sebagus apapun, gedung sehebat apapun, tapi kalau kita sebagai masyarakat tidak ada aturan yang jelas, tidak ada hukum yang kuat, kemudian membiarkan perzinahan, membiarkan kumpul kambing, kalau kebo terlalu besar. Kan suka-suka saya buat istilah, siapa tahu jadi tren. Kita biarkan hal-hal yang dilarang Allah. Ingat itu, Nabi kita pasti benar, Rasul kita pasti benar, sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyatakan, kalau udah tampak itu perzinahan, maka Allah akan turunkan gempa bumi di sana dan di sini. Percuma saya membangun kalau zina dibiarkan, akhirnya gempa terjadi di mana-mana. Betul. Kalau salah saya nggak berani ngomong. Di sini ulama, pejabat, polisi, takut tahu. Kalau salah nggak berani ngomong. Lisan ini harus dijaga, jangan sampai ngomongnya salah, apalagi didengar orang banyak. Ini bahaya ini. Makanya penyebab terjadinya kumpul kebo kenapa? Dipersulit pernikahan. Nikah nunggu umur 17 tahun, nunggu umur sekian tahun. Ini bertentangan dengan ajaran Rasul saya, bertentangan dengan ajaran Nabi saya, berarti bertentangan dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena undang-undang menyatakan setiap warga negara berhak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Maka saya akan kembalikan, ini ingat ya, ini visi dan misi calon presiden. Ingat. Jangan salah, ini isi visi dan misi calon presiden. Saya akan kembalikan Indonesia seperti ajaran leluhur. Apakah itu? 1, banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau ada istilah 2 anak cukup, saya katakan setuju, tapi 4 istri. 8 kawan-kawan. Loh, fokusnya bukan masalah istri, anak tadi loh. 8, kan negara sementara mengatur 2 anak cukup. Jangan lawan hukum negara, tapi jangan hilangkan ajaran leluhur. Karena leluhur kita nggak asal bicara. Orang-orang dulu tuh semua dengan zikir, dengan puasa, dengan perenungan. Orang Aceh membuat rafa'i, ngambilnya pun dari pohon, memahatnya dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan hitungan hari yang pasti, dengan wirid, dengan puasa, dengan tawajuh. Orang dulu luar biasa. Makanya ketika dipukul, tabuh, ayo tabuh. Tabuh serius. La ilaha
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kasih pukulan terbaikmu. Illallah, la ilaha illallah. Cukup ya, nanti jadinya 30 menit. Ini musik kalau ditabuh hati langsung bergetar, hati langsung bergetar. Gak butuh suara zikir kita, musik ini telah berzikir. Ini orang Aceh, ini orang Aceh. Pak Gubernur nggak tahu, saya waktu ceramah di Aceh waktu itu Pak, saya pulang bawa Rafai 2 Pak. Saya pakai di majelis saya di mana-mana itu saya pakai. 2 menit lagi selesai. Boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau panitia bilang nggak boleh, saya ikut suara terbanyak. Nah, kenapa orang dulu bilang, coba lihat anak-anak dahulu, nenek-nenek kita menikah itu umurnya berapa di sini di Aceh? 12. Berapa tahun lagi? Kalau di Jawa itu nenek-nenek saya menikah 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kalau 17 tahun belum menikah, orang Jawa bilang perawan tua. Betul tak betul? Jadi kalau peraturan yang sekarang 17 tahun baru boleh menikah, apa kata leluhur kita dari alam barzah? Bagaimana anak cucuku ini? Kuajarkan segera menikah. Kenapa tua baru menikah? Akibatnya karena masih muda dilarang menikah, yang terjadi hubungan di luar nikah. Jadi nasihat ulama tidak akan berarti kalau sistem ini nggak dibangun. Kalau sistem nggak dibangun, susah. Wong tiap hari ketemu orang Aceh cantik-cantik, pemudanya ganteng-ganteng. Oh, setannya juga luar biasa. Oh, setan di Aceh ini kelasnya lain dengan yang di Solo. Beda. Semakin baik tempatnya, semakin besar setannya. Serius begitu. Lanjutkan. Yang kedua, kenapa kalau ada istri yang melarang suami nikah lagi, saya penjara 40 tahun? Karena istri itu telah melanggar kebebasan seorang pria, hak pria untuk menikah, dan telah melanggar hak wanita untuk dinikahi. Maka dia telah melanggar hak asasi yang paling asasi setiap manusia untuk menikah. HAM harus ditegakkan. Apakah saya salah? Saya mau nanya kepada janda-janda yang belum menikah. Ketika Anda jatuh cinta kepada Ustadz Abdul Somad, kemudian istrinya melarang, apakah Anda tidak sakit hati? Emangnya aku bukan perempuan? Emangnya aku bukan manusia? Mudah-mudahan istri beliau nggak nonton. Aman Ustaz, aman. Istrinya ngomong, jangan deket-deket Habib Novel, bahaya. Ya, terus kenapa? Karena yang terjadi adalah pria-pria akan menikah kepada wanita dengan sembunyi-sembunyi, sehingga kaum wanita dirugikan. Secara hukum negara tidak mendapatkan pengakuan, tidak mendapatkan haknya, tidak bisa mendapatkan warisan. Itu semua karena apa? Karena pria dipersulit menikah lagi. Pasal ketiga, Bu, pasalnya tadi belum selesai. Nah, ini pasal yang paling menguntungkan kaum wanita. Kalau ada pria yang menikah 1 atau lebih dari 1, kemudian pria tadi tidak berlaku adil, tidak mengayomi, tidak menjalankan tugasnya kepada suami,
tugasnya kepada istri selaku suami. Kemudian sang istri melaporkan halnya kepada pengadilan agama dan perkaranya dimenangkan oleh pengadilan agama, maka pria tersebut saya jatuhi hukuman kaki dipukul sampai semper dan penjara 70 tahun. Silahkan mikir kalau mau nikah lagi. Betul tak betul, Bu? Jadi ibu cocok dengan saya? Awalnya nggak cocok, akhirnya cocok pula. Makanya ikuti pertandingan sampai akhir. Terakhirnya terakhir. Saya terima kasih. Ya, saya terima kasih. Sudah dibawa ke sini. Ya, sudah dibawa ke sini. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Presiden tuh jam terbangnya kalah dengan beliau. Mau ketemu presiden mudah, ketemu Abdul Somad susah. Kenapa? Karena tiap hari beliau keliling ke sana dan ke sini, keliling ke sana dan ke sini sampai mengorbankan lelahnya, capeknya demi Anda semua. Mudah-mudahan beliau tambah ganteng, tambah sehat, tambah pinter, tambah menyenangkan. Jadi yang musuhin semakin sakit hati, yang gak suka semakin stres, yang gak suka akhirnya putus asa, dan ujung-ujungnya gantung diri. Kok amin ngawur? Nah, ini beliau ini banyak yang gak suka, kenapa? Karena beliau disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi suratan, siapapun yang dicintai Allah, siapapun yang disukai Allah pasti diuji. Rakyat Aceh disukai Allah, masyarakat Aceh disukai Allah, maka Allah berikan ujian namanya tsunami. Itu bukti Allah cinta kepada Anda semua. Lantas saya ingin nanya, kalau Allah udah bilang I love you, apa balasan Anda? I love you too ya Rabb. Aku juga cinta kepadamu ya Allah. Karena itu ya Allah, aku akan laksanakan sholat 5 waktu. Aku akan bekti kepada ibu bapakku. Aku akan cium tangan orang tuaku. Aku akan cium kening ibu bapakku. Aku akan sayangi anak-anakku. Aku akan... Yang satu ini mau ngomong berhenti dulu. Bab istri, Pak. Aku akan jadikan istriku ratu di negeriku. Itu baru namanya cinta sama Allah. Dicintai Allah kok nggak balas. Allah udah nunjukkan cintanya loh, bukan murkanya. Kenapa saya katakan bukan murka? Karena saya tahu Aceh ini tempatnya orang-orang baik. Kalau nggak baik, anak cucu Nabi nggak dikirim ke sini. Di sini banyak anak cucu Nabi, banyak aulia, ini tempatnya orang-orang baik. Makanya Allah kasih tsunami karena Allah cinta. Karena Allah cinta. Sekarang tunjukkan cintamu kepada Allah. Hari ini saya melihat cinta kalian kepada Allah dengan kalian mencintai salah satu hamba Allah yang namanya Abdul Somad. Nah, udah gitu aja. Pak Gubernur minta maaf, Pak. Udah mencatut nama Anda untuk indahnya ceramah. Ustadz Abdul Somad mohon maaf, udah jelek-jelekin Ustadz karena memang jelek. Tapi yang penting ini loh Ustadz kan bahagia semua gitu kan ya. Kadang untuk membahagiakan orang harus ada orang yang kita jatuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan barokah manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah payut jiwa dan membangkitkan jiwa kita untuk kita tata kembali negeri ini. Dan mudah-mudahan kita bukan saja selamat di dunia, tetapi yang paling penting ialah bagaimana kita selamat di akhirat. Hadirin wal hadirat yang Allah SWT, sejenak kita merenung, sejenak kita bermunajat kepada Allah dengan zikir. Dan di malam ini inti acara kita yaitu berzikir, kumandang zikir internasional.
Dan kami harapkan kesabaran, ketertiban kepada para tamu kami, para undangan. Dan kami dapatkan informasi bahwa malam ini yang hadir telah membludak sampai ke jalan sana. Dan mudah-mudahan ini juga bukti cinta kita kepada majelis zikir. Dan insya Allah di malam yang mulia ini kita akan